Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh audiens, seluruh jamaah, seluruh netizen yang melihat dengan video ini, umumnya kepada seluruh jamaah muslimin muslimat fi kulli makan. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih kesehatan oleh Allah dan juga dikasih ilmu yang manfaat barokah dunia hingga akhirat. Menanggapi daripada masih tentang masalah ilmu nasab ya. Setelah beredar video dan juga banyak dari mana-mana, sekarang ini betul-betul tentang masalah nasab diperguncingkan, terutama nasab Ba'alawi, para habaib. Untuk kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, saya mengingatkan kepada seluruh mukminin mukminat dimanapun kalian berada, kalau emang kita betul ahli sunnah wal jamaah, udah ikutilah ulama salafun soleh. Jangan sampai terdoktrin dengan banyaknya video-video yang non ahli sunnah wal jamaah, atau dia namanya ahli sunnah wal jamaah, akan tetapi dia tidak sama perjuangannya dengan para ulama salafun soleh. Sedangkan kita dituntut supaya mengikuti salafun soleh, fatabi'is solihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dan itu adalah salah satu ijma' para ulama. Nah, menanggapi daripada pertanyaan Abah Kiai Yusuf, ya mohon maaf, saya 1000 maaf. Bukan berarti kita betul, bukan berarti saya merasa benar, akan tetapi kita mengamalkan ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabir. Dan mungkin ini adalah salah satu realisasi kami untuk mengayak ente. Ini adalah salah satu realisasi kami dengan ayat wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya kata Allah, kul, ucapkan wahai engkau ya Rasulullah, apa? Ja'al haqqu, kebetulan sudah datang, dan zahaqal batil, kebatilan hancur. Artinya akan hancurnya itu kebatilan asalkan ja'al haqqu dulu. Haknya harus digaungkan dulu, nanti insyaallah kebatilan juga akan sirna. Jangan mimpi itu kebatilan akan sirna kalau haknya kita tidak digaungkan. Nah, ma'asyiral jamaah, ma'asyiral audiens, beliau Abah Kiai Yusuf, mohon maaf dengan secara adab, karena Anda berkoar-koarnya di media, maka kami juga berkoar dengan media. Kenapa? Karena dampaknya itu besar. Kalau antum emang punya keyakinan sendiri bahwa kamu tidak akan sampai kapanpun tidak akan mengakui bahwa habaib itu adalah duriyah baginda Rasul, cukup di dalam diri antum, cukup di dalam diri Pak Kiai, Abah, jangan sampai berkoar-koar, jangan sampai seakan-akan mengajak kepada umat di mana di medsos bahwa saya punya keyakinan habaib itu bukan duriyah Nabi. Adapun ente terserah. Ya, kan antum itu berkoar-koar di YouTube, dan yang melihat YouTube antum itu banyak orang seperti itu. Sedangkan dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Walaupun antum tidak mengajak kepada umat supaya seperti keyakinan yang Anda punya, tapi antum berkoar-koar di YouTube, antum berkoar-koar di media sosial, berarti seakan-akan antum mengajak. Kenapa? Antum ini sebagai dinobatkan sebagai alim, kiai, bahkan mursyid ya katanya. Itu. Ingat, asy-syaiton ahrasu ala illalil alim minal jahil. Setan lebih semangat untuk menyesatkan orang alim daripada orang-orang bodoh. Kenapa kok seperti itu? Dikenakan idza li'annal alima idza dhalla yadillu bidhalalihi ghairu. Karena orang alim kalau dia sesat pasti banyak orang yang disesatkan oleh dia. Tapi wal jahil laisa kadzalik. Orang bodoh tidak seperti itu. Sayang seribu sayang. Pak Kiai katanya mursyid, Pak Kiai katanya kiai, disebut konon katanya kiai. Oh, sibuk memikirkan tentang masalah ini. Seharusnya kalau mursyid udah
Istiqomah dengan betul, ajak umat ke jalan yang benar. Jangan bingung-bingung tentang masalah nasab. Ini nasab orang dan emang ada di dalam ulama-ulama salafnya, ada catatan-catatan kitabnya seperti yang dilontarkan, yang disampaikan oleh siapa tuh? Oleh Gus Rumal Jijat ya kalau tidak salah. Saya pernah lihat di channel siapa tuh? Al-Futuhiyah Banten kalau tidak saya. Itu. Kalau Anda misalkan masih tetap meragukan tesis Kiai Iman, coba lihat, saya sarankan, coba lihat, tonton yaitu penerapan atau penerangan pencerahan dari Gus Rumal Jijat kalau gak salah namanya ya, kalau tidak salah. Dimana saya tunjukkan, lihat, coba tonton di channel siapa tuh, Al-Futuhiyah Banten kalau tidak salah itu. Coba di sana ya. Betul gak sih tesis Kiai Imad itu? Apakah diambil dicomotan, diambil yang enaknya saja lalu dibuangkan sentai yang tidak enaknya menurut akal dia, atau semuanya dimasukkan? Kalau emang secara ilmiah Kiai Imad itu betul-betul ilmiah loh, harusnya di dalam kutipan beliau itu disebutkan semuanya. Baik menurut logika dia enak atau tidak menurut logika enak. Kalau emang betul ilmiah, loh cerahkan kepada umat. Ini adalah kaul yang ini adalah kaul ini. Jangan ini diambil yang enaknya saja, dibuang yang tidak enak. Jangan. Kenapa? Ini ilmu nasab. Dan efeknya kepada orang banyak ini luar biasa. Faktanya seperti ini sekarang. Itu. Dan ini saya ingatkan ya Pak Kiai dan umumnya kepada seluruh umat muslimin muslimat, ini ilmu nasab. Ilmu nasab, kalau pengen Anda tahu, kalau Anda pengen benar-benar jeli dan juga pengen membereskan tentang masalah ilmu pernasaban ini, maka harus digali oleh orang yang emang ahli. Harus digali oleh orang yang emang ahli di dalam bidang nasab. Jangan ini mah tentang ilmu nasab digali, kita minta pencerahan kepada orang yang tidak tahu menahu tentang ilmu nasab. Loh, hancur nantinya. Kenapa? Contoh seperti ini aja. Jangan menurut logika dia, jangan. Seperti ini. Kalau kita pengen bisa baca kitab, maka mestinya orang tersebut harus mengetahui tentang ilmu nahu. Tanyakan kepada orang yang ahli di dalam bidang ilmu nahu dan juga ilmu sorok, ilmu alat. Jangan menanyakan tentang masalah alat, ilmu alat, pembacaan kitab kuning kepada orang yang emang ahli di dalam fikih, dia tidak mengerti di dalam ilmu alat. Beda jalur nantinya. Itu. Jangan ini memang menanyakan hal tentang nasab kepada orang yang bukan ahli di dalam bidang nasab. Satu. Dan kenapa? Karena kan Allah juga di dalam Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Minta pertanyaan itu kepada siapa? Jawaban itu kepada siapa? Tanyakan sesuatu masalah itu. Kalau kita emang betul tidak mampu, kepada siapa? Ahla dzikri, emang di badan ahlinya. Jadi kalau masalah nasab berarti kita harus melihat dan juga bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang nasab, dan juga lihat ulama mana yang emang betul-betul dia pakar di dalam ilmu nasab. Jangan tentang ilmu nasab dikasih atau minta pencerahan, bertanya kepada orang yang bukan ahli di bidang nasab, nantinya ngawur. Seperti antum pengen bisa tentang masalah sholat, akan tetapi bertanya kepada orang yang jago di dalam ilmu alat, nantinya tidak akan ketemu. Pengen mengatur tentang masalah fikih, tentang masalah zakat, tapi mencari-cari kitab di dalam kitab tentang masalah ahli nahu, ilmu alat, ilmu sorok, kecuali kalau memang mungkin itu istitrod. Itu ya. Seperti itu. Dan Pak Kiai ini dia mengatakan, kata beliau, ini diduga oleh saya akan memperguncing keadaan. Justru antum yang memperguncing keadaan. Coba sebelum ini terjadi, sebelum Kiai Imad ini terjadi, apakah umat seperti itu? Enggak.
Enak-enak saja diam. Kenapa? Mereka punya keyakinan sendiri. Dan mereka juga umat Islam ahli sunnah wal jamaah mengikuti alur yang telah dicontohkan oleh para ulama salafun soleh. Banyak karangan kitab yang menyatakan tentang masalah Imam Ubaidillah dan juga Ba'alawi itu adalah tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini dan kenapa? Karena kita mengikuti salafun soleh. Dan memang salafun soleh itu adalah orang yang mengatakannya ahli di bidang ilmu pernasaban, seperti Imam Az-Zabidi atau seperti mana lagi, seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan banyak lah. Makanya kata saya sarankan lihat channel Al-Futuhiyah Banten tentang masalah yang mengatakannya kalau tidak salah Gus Rumal Mujizat Jijat ya kalau salah. Itu saya lupa namanya. Lihat channel di sana. Luar biasa. Para ulama juga dulu seperti itu. Lalu kata Anda, Pak Kiai Yusuf, kata Pak Kiai bahwa seperti Tengku Qori atau Kiai Iman, bahwa antum juga pribadi mungkin dan juga menantu antum itu mereka itu secara ilmiah loh punya kitabnya, ada catatan kitabnya. Saya pengen tahu, coba mana sih catatan kitab yang menafikan Imam Ubaidillah, yang mendustakan Imam Ubaidillah sebagai turunan baginda Rasul, duriyah baginda Rasul SAW di kalangan aswaja. Awas, kita ini sebagai ahlu sunnah wal jamaah, orang muslim yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, maka harus mengambil kaidah kalam ulama yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tapi diadu-adukan dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Nggak nyambung. Orang Kristen, mereka tidak mengakui Imam Ubaidillah, bodoh amat. Dia jangankan mengakui Imam Ubaidillah, jangan. Kanjeng Nabi pun juga, baginda Rasul juga, beliau mah dipalsukan. Kenapa? Orang Kristen itu kan beda sama kita. Ingat, kita ini sebagai ahlu sunnah wal jamaah berarti kita punya keyakinan dan juga kita berarti mempunyai pelaturan tersendiri. Buat untuk orang-orang Kristen, ingat, la ikraha fiddin. Untuk masuk kepada agama Islam tidak ada paksaan. Akan tetapi di dalam agama saya, di dalam agama Islam punya keyakinan tersendiri dan juga kami disuruh, diperintah, diinstruksikan oleh Allah supaya mawaddati fil qurbah, supaya mencintai kerabat baginda Rasul, duriyah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menurut orang Kristen diakui dan tidak diakui terserah Anda. Beda agama. Seperti gini, ada satu sekolah namanya sekolah SDN Pasekon. Ada lagi satu sekolah B. Sekolah A mengadakan pelaturan A, B, C, D sampai 30 pelaturan. Sekolah B juga misalkan di sini mempunyai pelaturan tersendiri. Nah, orang yang masuk ke sekolah A, apakah dia diharuskan mengikuti pelaturan yang ada di sekolah B? Kan tidak ada. Orang yang ada di kelas B, di sekolah B, dia tidak disuruh, tidak diinstruksikan supaya mengikuti aturan-aturan yang ada di kelas A, di sekolah A. Kenapa? Beda jalur nantinya. Jadi kelas B tidak disuruh mengikuti pelaturan yang ada di sekolah A. Akan tetapi kalau ada yang orang dari kelas B, dari sekolah B, dia pindah ke sekolah A. Contoh, ada satu orang yang dia awalnya di kelas B, di sekolah B, dia pindah ke sekolah A. Maka wajib untuk orang tersebut mengikuti pelaturan-pelaturan yang ada di kelas sekolah A. Kenapa? Karena Anda sekarang sudah masuk ke kelas sekolah A. Jadi la ikraha fi sekolah A. Tidak ada paksaan untuk masuk ke sekolah A. Akan tetapi ketika Anda sudah masuk ke sekolah A, maka Anda harus mengikuti seluruh pelaturan yang telah dimentumkan, yang telah dikoordinir di sekolah A. Ini juga sama. La ikraha fiddin. Untuk masuk kepada agama Islam,
untuk mengikuti kepada ajaran-ajaran yang telah dikoordinir oleh ulama-ulama salaf di dalam ajaran Islam. Untuk orang-orang Nasrani tidak ada paksaan supaya masuk agama Islam. Tapi kalau Anda orang-orang Kristen masuk kepada agama Islam, maka Anda harus mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada di dalam ajaran Islam. Seperti itu. Kenapa? Karena kami dari pihak Islam pun mengikuti dan juga kami punya pelaturan tersendiri. Nah, Anda kalau emang betul-betul sebagai orang Islam dan juga Islam alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengikuti salafun soleh, apalagi di dalam Al-Quran. Kan ini tercatat di dalam Al-Quran, qul as'alukum alaihi ajra ilal mawaddati fil qurba. Kesininya ulama salafun soleh. Kan kita diinstruksikan supaya apa? Supaya mengikuti ulama salafun soleh. Atiullaha wa atiir rasulah wa ulil amri minkum. Nah, ini wa ulil amri termasuk adalah ijma'nya para ulama. Ini sepakat loh para ahli sunnah wal jamaah. Jangankan dengan orang Kristen, jangankan dengan non muslim, kita orang yang mengakui sebagai Islam saja, itu kata Rasul, umat saya, umat Nabi Muhammad akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umat Yahudi berpecah menjadi 71, umat Nasrani dulu berpecah menjadi 72, umat Nabi Muhammad ajaran-ajaran Islam mengakui dia sebagai Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini Islam. Apalagi non-Islam. Mana? Salah satunya ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada lagi siapa tuh? Nadoriyah, Kilabiyah dan sebagainya. Lihat di dalam kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi yang 73 kelompok dari ahlus ente dari umat Nabi Muhammad yang Islam ini, yang masuk surga cumalah satu. Siapa? Ditanya oleh para sahabat, siapa yang satu itu? Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa? Al-Jamaah, kelompok mayoritas umat Islam. Dan mayoritas umat Islam ini berarti beliau suka mengambil jamaah istifaq ijma'nya para ulama. Dan kita ternyata adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Syiah tidak ingin disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah tidak ingin disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitupun Khawarij, mereka tidak ingin disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan diklaim oleh Nabi yang akan masuk surga adalah yang satu kelompok yang disebut dengan Al-Jamaah. Nah, kalau kalian mengakui sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus mengikuti alur jejak yang telah dikoordinir, telah jalankan oleh ulama-ulama salafun soleh, Al-Jamaah. Gitu. Kalau kita dikaitkan dengan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, pastilah beda. Contoh di dalam Tuhan aja, kan kita meyakini la ilaha illallah. Tapi orang Kristen sampai dia mengatakan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, Isa Tuhan, Maryam Tuhan, Allah Tuhan yang ketiga, Salisu Salasa, Tuhan yang ketiga dari yang tiga. Loh, kan lucu, kenapa? Nanti dipecah oleh kita, dicoba oleh kita. Kalau betul emang seandainya, nanti saya tidak akan percaya. Kalau seandainya betul ada lagi Tuhan selain Allah, niscaya di sana akan ada ittifaq, ada juga ikhtilafuhuma. Ini akan dikupas dalam ilmu tauhid. Saya tidak akan panjang lebar, bukan waktunya. Ada perbedaan antara kita dengan orang Kristen. Jadi jangan dibawa-bawa kepada orang Kristen. Kenapa? Beda nantinya. Kalau kita ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengikuti jalur yang telah dimomentumkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Kristen pasti beda. Kenapa? Karena emang menurut kita orang Kristen adalah batal, dan emang betul dalam Al-Quran pun laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir. Lam nempel ke lapan Qad kesananya lapan kafaro. Sungguh yakin telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang ketiga dari yang tiga. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya kembali lagi. Kalau seandainya betul Pak Kiai Yusuf, Abah Yusuf mempunyai argumen, mempunyai kitab ilmiah, coba
Mana kitabnya? Coba bacakan aja, lihatkan kitabnya. Ada gak kitab menurut ahli nasab yang untuk supaya kita melihat tentang nasab, keabsahan nasab itu disyaratkan supaya sejaman. Harus ada kitab yang sejaman. Ada gak kitabnya? Kenapa? Karena Kiai Imad ini menanyakan sesuatu masalah, harus ada kitab yang sejaman. Dia membuat pelaturan tersendiri. Sedangkan untuk mengetahui keabsahan suatu nasab orang itu, di dalam menurut ahli nasab minimal ada 3 atau ada 4 minimal. Mana? Salah satunya adalah khotun nasabah. Udah harus ada catatan nasab yang sekoh, yang disebut kokoh, kuat, bisa dipertahankan. Ini kan udah ada. Apakah emang di dalam ilmu pernasaban ini harus mesti ada kitab tentang masalah nasab yang mengadakan, yang emang harus sejaman? Apakah emang harus kitab sejaman ini? Apakah emang harus? Kalau emang harus, coba mana kitabnya Pak Kiai? Lucu amat gitu ya. Kalau udah dibacakan oleh para kiai. Lihat aja kemarin Gus Wapi, kan Anda juga kemarin ikut di Kesunyatan Banten. Apakah emang itu tidak cukup? Banyak para ulama-ulama yang sikoh yang mengadakan tentang hal nasab ini. Imam Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya. Kan itu ulama-ulama sikoh. Mana mungkin mereka dipercayai keimanannya, mereka dipercayai keilmuannya oleh para ulama-ulama kesininya, kalau emang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak sikoh. Lalu Anda mengatakan, kan ini ilmiah. Emang ilmiah Anda sama ilmiah Imam Ibnu Hajar, apakah emang beda? Terus apakah emang sikoh antum daripada Imam Ibnu Hajar? Lo bertele-tele gitu ya. Kan ini udah diperjelas. Kalau emang kita ahlu sunnah jamaah, oh iya yakin ini. Kenapa? Karena ini adalah ulama nasab dan sikoh. Udah cukup. Kenapa bertele-tele ke sana ke sini? Ngomongnya ini memperuncing keadaan, justru Anda yang memperuncing keadaan. Apakah emang tidak cukup dengan khot asabah, dengan tulisan-tulisan nasab ulama-ulama terdahulu? Astagfirullahaladzim. Saya nggak habis pikir. Ini Pak Kiai, apakah emang fi aqlihi syai'un? Di dalam akalnya ada sesuatu apa gitu ya, sehingga kok berani mengatakan seperti itu? Awalnya beliau Mbah Kiai mengikuti tesis Kiai Iman, bongkar bahwa Imam Ubaidillah adalah terputus duriyahnya, nasabnya kepada baginda Rasul. Sekarang bahwa mengatakan bahwa saya pernah lagi, lucunya gini, pernah melihat video ini, abah Yusuf, mohon maaf, saya juga kalau disebut turunan Ba'alawi, saya juga turunan Ba'alawi, kesannya turunan Wali Songo, turunan Ba'alawi. Tapi lucunya loh, kenapa ikut-ikutan dengan orang yang memutuskan sanad Ba'alawi? Ngomongnya saya sebagai duriyah nasab Ba'alawi, tapi kok kenapa Ba'alawinya ditiadakan? Aduh, lucu ya Allah. Kata saya juga, mungkin emang fi aqlihi syai'un, di dalam akalnya ada sesuatu gitu, apa itu ya, gak tahu. Ingatlah tahasadu wala tabaghadu, bagi ya Allah. Dan coba lihat, kalau orang-orang yang mendukung tesis Kiai Imad itu suka bicara, apakah ada kitab-kitabnya? Coba ketika bikin konten itu, coba perlihatkanlah kitabnya, perlihatkan kitabnya. Apakah ada gak kitabnya betul-betul yang harus zaman itu? Ada gak kitabnya? Jadi saya lihat ngomongnya cuma ngomong ngebudah aja gitu ya. Nggak ada kaul ulamanya yang Ahlussunnah wal Jamaah, kitabnya nggak ada. Jadi cuma ngomong menurut akal dia aja. Seperti Tengku Qori. Itu Tengku Muda Qori kalau bicara, aduh gimana gitu. Saya kalau ngomong kasar gak pantas gitu ya.
Kenapa? Saya masih menghormati. Tapi kalau udah benar-benar fasik, mohon maaf, mungkin orang-orang Islam juga akan tahu. Oh, supaya orang-orang netizen juga masyarakat supaya tahu. Justru masyarakat tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang ngomongnya dengan hujah dalil kitab-kitab ulama salaf, dan mana orang yang ngomongnya cuma di mulut dia doang. Justru ulama, orang-orang masyarakat juga tahu. Sekarang udah terbuka, alhamdulillah. Dengan perbincangan-bincangan yang ngomongnya cuma asal doang, akan beda dengan orang yang ngomongnya dengan hujah dan dalil, punya kitabnya. Dibukakan kitabnya langsung. Bukan hanya ngomong-ngomong doang. Seperti itu. Dan ini terakhir. Andai kata ada para habaib, mohon maaf, cobalah, udah arruju ilal haq khairun min tamadi fil batin. Kembali ke jalan betul lebih istimewa, lebih baik daripada kelama-lamaan di dalam kebatilan. Udah, kembalilah ke jalan Ahlussunnah wal Jamaah. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan ya. Kita kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Kan mereka juga dulu para ulama-ulama, mereka ilmiah loh. Itu. Udah, makanya kata saya, kalau tentang masalah ilmu nasab, kalau pengen tahu, tanyakan kepada ahli nasab. Bukan menanyakan kepada orang yang bukan ahli nasab, asal doang ngomongnya, bicara. Baca kitab-kitab ulama salafun soleh yang menceritakan tentang nasab. Persyaratan untuk supaya menyatakan keabsahan nasab itu ada berapa? Apakah emang ada harus zaman kitabnya? Itu. Kalau misalkan kita nggak ngajak-ngajak Nasrani, kita nggak mengajak-ngajak orang-orang non-Islam. Kenapa? Karena non-Islam sama orang Islam akan beda. Itu ini mah dikait-kaitkan kepada orang Islam. Ya Allah, lucu. Kita ini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, apalagi mencintai Allah, mencintai sahabat. Kenapa? Ini udah ada jalur-alurnya. Tinggal baca aja kita. Saya kalau ngomong kenapa enggak pantas? Kenapa? Kan ini abah, ini kiai yang bincang-bincangnya gitu. Nah, adapun andai kata ada misalkan para habaib yang misalkan mereka di dalam akhlaknya kurang baik, tidak mengikuti jejak laku lampah baginda Rasul, udah diingatkan di dalam kitab Al-Fusulul Hukmiyah wal Usul Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hukmiyah. Tinggal baca aja ya. Bahkan Imam Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau di dalam kitab tadi mengatakan, wa man kana min ahli hadzal bait laisa ala misli taraiki aslafihim at-tahirin. Andai kata ada ahlu bait, keluarga baginda Rasul yang tidak mengikuti alur jejak langkah salafuna solehnya, tidak mengikuti jejak langkah pendahulu-pendahulu mereka, wa qad dakhala alaihim syai'un min at-takhlid li ghalabatil jahli, lalu di dalam diri para habaib ini misalkan ada takhlid, ada akhlak-akhlak yang kurang baik. Misal, kenapa ligolabatil jahli? Karena mereka misalkan bodoh, kurang baik. Artinya mereka punya mereka masih ilmunya kurang. Artinya mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu misalkan, sehingga mereka tidak berakhlakul karimah, tidak seperti orang-orang pendahulunya. Nah, andai kata ada habaib yang seperti itu, nasihat dari As-Said Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab tadi Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hukmiyah, kata beliau, fayam bagi aidan ayyu'adhamu wa yuhtaramu liqarabatihim mir Rasulillah. Seharusnya untuk kita supaya tetap bisa mengagungkan habaib yang akhlaknya kurang baik, tetap mengagungkan, menghormati mereka. Kenapa? Karena ditinjau mereka itu adalah kerabat baginda Rasul, mereka itu adalah dzurriyyah baginda Rasul. Jadi kita memuliakan, mengagungkan mereka karena mereka ada darah daging Nabi. Bahkan kata Imam Abdullah, walayatu al-muta'ahhilu lin nasihati nushahum wa hassahum. Jangan tinggalkan
Wahai orang-orang yang ahli di dalam menasehat, jangan kau tinggalkan supaya kalian orang yang ahli menasehat, nasihati itu habaib-habaib yang kurang akhlaknya, yang mereka tidak mengikuti jejak laku lampah, yaitu tentang leluhur mereka. Untuk orang yang ahli di dalam bidang nasihat, nasihati mereka. Kasih motivasi mereka supaya alal akhdi bima kana alaihi salafuhum as-shalih, atas apa-apa yang pendahulu mereka ambil. Artinya, kalau emang kita melihat ada seorang habib yang akhlaknya kurang mengikuti jejak laku lampah salafuna solehnya yang dulu, maka untuk orang yang ahli di dalam menasehati, kasih mereka nasihat, kasih mereka motivasi supaya mereka mengikuti jejak laku lampah leluhurnya salafuna soleh, baik di dalam ilmunya wal amali, baik di dalam amalnya, dan juga wal akhlaq hasanah, baik di dalam akhlak yang baiknya, wasyaril mardiyah, baik dengan perjalanan yang diridhoi oleh Allahnya. Jadi kalau kita melihat emang ada habaib yang kurang diperkenan di dalam akhlaknya, maka kita tetap untuk bisa mengagungkan mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah darah daging Rasul. Di dalam diri mereka itu ada darah daging Rasul, dan mereka itu adalah kerabat baginda Rasul. Jangan sampai karena ada akhlak yang kurang baik dalam diri para habaib, misal sampai kita rela mencaci mereka, ditiadakan nasab leluhurnya. Jangan. Kenapa? Nasab para habaib ini udah populer, udah viral di kalangan ulama salafun soleh yang siqoh. Gitu, makanya kata saya juga la tahasadu wa la tabaghadu. Udah gitu aja lah. Pokoknya tetap kalau misalkan emang orang-orang munafik itu tetap khatamallahu ala qulubihim, tetap akan distempel oleh Allah di dalam hatinya, mungkin dia pasti tidak akan menerima atas nasihat-nasihat petuah-petuah ulama salafun soleh kalau orang-orang munafik. Tapi kalau orang-orang betul, dia tidak tahunya karena emang nggak sampai ilmunya kepada ilmu tersebut, niscaya kalau udah dinasihati oleh ulama-ulama salafun soleh, membaca kitab, ada kitabnya, pasti dia taslim. Tapi kalau dia orang-orang munafik, tetap digimanakan pun, walaupun diberi dalil ribuan kitab, pasti mereka kalau karena bodohnya itu, karena yaitu hasud, maka pasti tidak akan menerima. Gitu aja lah tanda orang munafik itu seperti itu. Itu mana udah ada di Al-Quran juga itu. Tanda orang-orang munafik itu menerima di tempat doang. Katanya taslim, di kesunyatan batin iya. Mohon maaf, minta maaf, kesana kesini, lihat aja siapa itu yang seperti itu. Mohon maaf kepada Habib, mohon maaf kepada ini Abuya, kepada ini. Ngomong di depan seperti itu, di belakang mencaci maki lagi. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Cukup kata saya, kalau emang punya ilmiah mana yang Anda pakai? Kalau emang betul ada kitab yang harus sejaman, harus ini ya syarat menanti untuk keabsahan nasab itu harus ada kitab sejaman. Mana kitabnya? Coba bacakan kitabnya kalau emang ada. Jangan menurut logika kita doang. Gitu aja dari kami. Mohon maaf kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya hadani Allah wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.